Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan mampu beraktivitas sebagaimana mestinya. Itu semua adalah berkat daripada nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam pandangan cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada hari ini khusus untuk kelas 4 kita akan belajar dengan pelajaran ketiga, yaitu Aku Anak Soleh, dengan materi patuh dan hormat kepada orang tua. Berbicara tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, di sini Bapak perlu menyampaikan, anak-anakku sekalian perlu memahami bahwa ayah dan ibu adalah sosok manusia yang sangat berjasa bagi kita, di mana ayah setiap harinya membanting tulang, memeras keringat, tidak memikirkan bahaya yang menimpanya demi untuk menafkahi kita semua. Begitu juga dengan ibu kita. Beliau adalah sosok wanita yang sangat kuat, di mana beliau mengandung kita selama 9 bulan, lalu kemudian melahirkan kita dengan susah payah antara hidup dan mati. Dan tidak sampai di situ, mereka terus mengasuh kita dan memelihara kita sampai besar. Itulah sebabnya mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan hormat kepada orang tua, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Dan di dalam hadis juga diterangkan yang diriwayatkan oleh
Abdullah ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Keridhaan Allah itu terdapat pada keridhaan orang tua. Ketika orang tua tidak ridho kepada kita, maka jangan harap kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyakiti perasaan orang tua kita. Sebagaimana sering kita temukan di beberapa berita di mana seorang anak menggugat orang tuanya karena hanya persoalan tanah dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang anak yang membunuh orang tuanya karena persoalan itu. Kabar pagi pemirsa, seorang anak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat membunuh ibu kandungnya sendiri. Korban mengalami luka parah di... Na'udzubillah. Kemudian bagaimana contoh anak yang bersikap hormat dan patuh kepada orang tuanya? Salah satunya adalah ia patuh dan taat ketika dinasihati. Kemudian yang kedua, dia rajin sholat dan belajar. Kemudian yang ketiga, dia terus menerus setiap berdoa, dia selalu mendoakan orang tuanya dengan membaca Allahumma ighfirli liwalidayya wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Begitu juga dengan kepada guru, kita harus hormat dan patuh. Kenapa? Karena guru itu adalah orang yang mendidik kita, orang yang mengajarkan ilmunya kepada kita, sehingga kita mengetahui sesuatu yang sebelumnya kita tidak memahami. Sehingga kita menjadi dengan ilmu itu kita menjadi orang yang bermanfaat, apakah itu kepada diri kita, kepada keluarga, ataupun kepada orang banyak. Nah, seperti apa contoh siswa yang patuh dan hormat kepada gurunya? Ada beberapa contoh, antara lain yaitu ketika ia bertemu dengan gurunya, ia mengucapkan salam, kemudian bersalaman dengan mencium tangan gurunya, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dengan sungguh-sungguh. Ada juga contoh yang lain seperti ia benar-benar memperhatikan ketika gurunya menjelaskan di depan kelas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang mencerminkan seorang siswa yang patuh dan hormat kepada gurunya. Seperti misalnya berkata sopan dan santun dan lemah lembut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.